Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa dengan Pak Yoga walaupun melalui video ini ya. Bapak harap kalian di rumah saja dan dalam keadaan baik dan sehat. Dan Bapak harap hari ini kita akan belajar bersama melalui video pembelajaran. Oke, sebelumnya tolong disiapkan modulnya dan buku tulisnya untuk kita latihan halaman 170 ya. Kita buka halaman 170. Kemarin kita sudah belajar mengenai statistika. Kemarin kita sudah ulangan juga, Pak lihat nilai ulangannya bagus-bagus untuk ulangan statistika. Hari ini kita akan lanjut materi baru yaitu materi peluang. Oke, kita langsung saja masuk pada materi kita yaitu materi peluang. Apa yang dimaksud dengan peluang dan manfaatnya itu apa kita belajar peluang ini ya. Peluang adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan ya. Jadi kita akan belajar untuk mengetahui kemungkinan yang terjadi atau terjadinya suatu peristiwa. Dan manfaatnya peluang yang pertama adalah membantu kita untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dalam suatu peristiwa. Yang kedua, juga peluang dapat memperkirakan suatu hal yang akan terjadi. Seperti halnya sekarang, siapa yang tahu bahwa corona atau COVID-19 ini akan berakhir? Dan kapan kira-kira berakhirnya corona ini? Kira-kira berarti suatu kemungkinan. Ada yang bilang corona berakhir bulan Maret, tapi sekarang sudah bulan April, berarti kemungkinan itu tidak berhasil atau tidak terjadi. Ada yang bilang bulan Juli depan corona sudah selesai. Ada yang bilang bulan Desember baru selesai. Dari kemungkinan-kemungkinan tersebut tidak ada yang memastikan bulan tersebut atau tidak ada yang menjamin bulan tersebut corona benar-benar berakhir, karena itu masih merupakan kemungkinan yang akan terjadi. Oke, di dalam peluang ini kita juga perlu belajar mengetahui apa itu titik sampel dan ruang sampel. Oke, Bapak sudah menuliskannya di halaman 171, kita bisa baca bersama-sama ya. Ruang sampel adalah himpunan sebuah hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Dan titik sampel itu merupakan setiap anggota dari ruang sampel. Oke, baik, kita masuk contoh yang pertama. Menentukan banyaknya ruang sampel pada percobaan satu keping mata uang logam. Seperti yang Pak pegang sekarang adalah satu keping mata uang logam. Jika kita lakukan percobaan dalam pelemparan, kejadian yang mungkin terjadi adalah muncul angka ataupun muncul gambar. Di sini dapat Bapak notasikan atau misalkan jika angka ini merupakan A dan gambar Bapak misalkan dengan G. Angka dan gambar ini merupakan titik sampel dalam suatu percobaan satu keping mata uang logam. Ruang sampelnya di sini Bapak misalkan dengan S. Ruang sampelnya itu berarti apa? Angka dan gambarnya tadi. Sehingga banyaknya itu Bapak lambangkan dengan N. N itu menunjukkan banyaknya. Karena banyaknya ruang sampel maka NS. Banyaknya ruang sampelnya ada berapa? A dan G. Ini kita hitung 1, berarti ini 2. Maka banyaknya ruang sampel pada satu keping mata uang logam adalah 2. Baik, untuk contoh yang kedua, Bapak mau menentukan banyaknya ruang sampel pada percobaan 2 keping mata uang logam. Kalau yang pertama tadi 1 keping, yang kedua ini 2 keping. 2 keping pada pelemparan uang logam. Oke. Bagaimana cara menentukannya? Jika pada pelemparan 2 keping
Kemungkinan yang pertama adalah pada satu uang logam tadi keluar apa? Angka dan gambar. Angka dan gambar. Jika pelemparannya ada 2, maka kita jabarkan menggunakan pohon faktor. Ini pelemparan yang kedua. 2 uang logam. Sehingga sama angka gambar, ya kan? Ini juga angka gambar. Sehingga didapat kemungkinan yang pertama, ini bisa keluar apa ini? Gambar ataupun gambar. Berarti ini gambar ataupun gambar. Ini juga bisa keluar angka dan gambar. Angka dan angka. Gambar dan angka. Nah, angka gambar, gambar angka dan gambar-gambar ini merupakan titik sampelnya. Maka ruang sampelnya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga banyaknya ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Maka NS-nya ada 4. Baik, kita masuk nomor yang ketiga ya. Menentukan banyaknya ruang sampel pada 3 keping mata uang logam. Seperti yang Pak pegang ya. Jika pada pelemparan atau percobaan 3 mata uang logam, oke, maka ada 3 titik sampel secara langsung ya. Seperti ini ada gambar, angka, angka. Bagaimana menentukannya? Sama. Jika satu uang logam, kemungkinannya adalah angka dan gambar. 2 uang logam, maka kita jabarkan menggunakan pohon faktor angka, gambar, angka, gambar. 3 uang logam, kita jabarkan lagi 3 kali angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Sehingga didapat angka, angka. Kemungkinan yang terjadi angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, gambar ya. Gambar, angka, gambar, angka, gambar, 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 angka, gambar, gambar, gambar. Sehingga titik sampelnya angka, angka, gambar, dan seterusnya sampai gambar, gambar, gambar. Kemudian banyaknya ruang sampel, Bapak langsung saja menurut banyaknya ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi banyaknya ruang sampel pada percobaan 3 keping mata uang logam ada 8. Baik, kita lanjut contoh yang keempat. Banyaknya ruang sampel pada percobaan 1 buah dadu ya. Pada pelemparan 1 buah dadu, kejadian yang mungkin terjadi adalah muncul dadu pada sisi 1 sampai sisi 6. Kebetulan ini pada sisi 3. Sehingga titik sampel pada 1 buah dadu yang mungkin terjadi atau mungkin muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 ya. Maka ruang sampelnya S-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga karena ditanyakan banyaknya, maka
S banyaknya ruang sampel ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya ruang sampel pada percobaan satu buah dadu adalah 6. Baik, kita masuk nomor yang kelima. Banyaknya ruang sampel pada percobaan 2 buah dadu. Jika pada satu buah dadu tadi ruang sampelnya ada 6 ya, karena ada 6 titik sampel atau 6 kemungkinan yang mungkin terjadi. Bagaimana jika 2 buah dadu? Kita buat dengan tabel. Ini dadu yang pertama, dadu yang kedua. Dadu yang pertama berarti ada 1 sampai 6 ya. Dadu yang kedua juga 1 sampai 6. Oke. Kemudian dalamnya diisi apa? Kemungkinan yang akan muncul ya. Ada berapa kemungkinan? Yang pertama ini 1 dengan 1. Berarti bisa keluar angka 1 dengan dadu kedua juga 1. Ini 2 dengan 1, 3 dengan 1, 4 dengan 1, 5 dengan 1, 6 dengan 1. Yang ini 1 dengan 2, 2 dengan 2, 3 dengan 2, 4 dengan 2, 5 dengan 2, 6 dengan 2. Dan seterusnya seperti itu ya. 1 dengan 3, 2 dengan 3, 3 dengan 3, 4 dengan 3, 5 dengan 3, 6 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 4, 2 dengan 5, maaf 2 dengan 4, 3 dengan 4 ya, 4 dengan 4, maaf ini 3 dengan 4 ya, 3 dengan 4, 4 dengan 4, 5 dengan 4, 6 dengan 4. Oke, 1 dengan 5, 2 dengan 5, 3 dengan 5, 4 dengan 5, 5 dengan 5, 6 dengan 5. 1 dengan 6, 2 dengan 6, 3 dengan 6, 4 dengan 6, 5 dengan 6, dan 6 dengan 6. Maka banyaknya ruang sampel ya. Banyaknya ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 6. Maka 6 kali 6 totalnya 36 ruang sampel. Dimana PA adalah peluang kejadian A, N adalah banyaknya titik sampel kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel yang tadi kita sudah mencari ya. Yang perlu kita tahu, peluang itu juga mempunyai batas ya. Batas peluang yaitu 0 kurang dari sama dengan peluangnya kurang dari sama dengan 1. Sehingga peluang itu tidak mungkin kurang dari 0 atau lebih dari 1. Karena peluang itu diantara 0 dan 1. Namun jika peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi, itu berarti nilainya 0. Jika peluang kejadian yang pasti terjadi, berarti nilainya 1. Maka batasnya 0 sampai 1. Kalau 0 tidak mungkin terjadi, kalau 1 pasti terjadi. Jadi peluang itu tidak mungkin 2, 3, 4 tidak mungkin, atau bahkan ratusan tidak mungkin. Peluang itu identik dengan pecahan atau desimal antara 0 sampai 1. Baik, kita langsung masuk contoh yang pertama. Sebuah dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu 3. Langkah pertama, kita tentukan A-nya dulu. A-nya kejadian muncul mata dadu 3. Maka NA-nya ini 1. S-nya, ruang sampelnya kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Maka NS-nya
ada 6. Sehingga di mana peluang itu Na per Ns, maka Na-nya 1, Ns-nya 6. 1 per 6. Oke? Yang B, bilangan genap, maka A-nya apa aja? Bilangan genap itu 2, 4, 6. Sehingga Na-nya ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. S-nya ada 6 ya. Apa langsung aja, Ns-nya ada 6. Sehingga peluangnya 3 per 6 kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Baik, kita lanjut contoh yang kedua. 2 mata uang logam. Ya. Dilempar 1 kali, peluang muncul 2 angka. Yang pertama ya. Peluang muncul 2 angka. 2 mata uang logam berarti angka gambar. Ya, ini kan 1 mata uang logam. Kalau 2 kita jabarkan lagi. Angka gambar, angka gambar. Sehingga angka gambar ini apa? Gambar angka, kemudian gambar. Berarti kejadian A itu 2 angka, berarti A ya. Maka Na-nya ada berapa? 1 ya. Kenapa 1? Karena kejadian yang muncul 2 angka cuma ada 1. Ns-nya ada berapa? 2, 4. Sehingga peluangnya berapa ini? Na per Ns 1 per 4. Sangat mudah ya. Yang B, tidak muncul angka. Maka kejadian A-nya apa saja tidak muncul angka? Ini angka-angka, ada angkanya. Angka gambar, ada angkanya. Gambar angka, ada angkanya. Gambar. Nah, tidak muncul angka berarti tidak ada angkanya, maka yang kita ambil gambar. Sehingga Na-nya ada berapa? 1 ya, karena ada 1. Ns-nya karena 2 mata uang logam ada 4, maaf ya, ada 4. Maka peluangnya Na per Ns 1 per 4. Oke. Baik, kita lanjut contoh yang ketiga. 3 mata uang logam dilempar bersama-sama. Oke, tentukan peluang muncul 2 gambar buka angka. Ya. 3 mata uang logam berarti kita harus membuat diagram pohon ya. Mata uang logam yang pertama, kemudiannya angka dan gambar ya. 2 mata uang logam kita jabarkan angka gambar ya. 3 mata uang logam kita jabarkan lagi angka gambar ya. 1, 2, 3 berarti sudah 3 mata uang logam, sehingga ini menjadi angka gambar ya. Angka gambar dan angka gambar angka ya. Angka gambar gambar. Ini menjadi gambar angka-angka, gambar angka, dan gambar. Oke. Yang pertama, A. Kejadiannya adalah 2 gambar. Maka ini bukan. Ya, ini angka gambar ya. Kenapa angka gambar? Karena angka gambar memiliki 2 gambar.
kemudian gambar angka gambar. Jadi kita harus teliti mencari kejadiannya. Ada berapa kejadian? Gambar angka gambar, gambar-gambar angka. Oke, gambar-gambar gambar bukan. Karena apa? Ini terdapat 3 gambar. Yang ditanyakan hanya 2 gambar. Maka NA-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3. Ya. NS-nya ada berapa semuanya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Maka peluangnya NA per NS menjadi 3 per 8. Oke. Yang B, kejadiannya apa sih ini ya? Bukan angka. Angka ada angkanya, angka gambar ada angkanya. Kita cari yang bukan angka. Ini ada angkanya, ada angkanya, ada angkanya. Nah, gambar. Berarti ini bukan angka. Karena ketiga mata uang logam, kemungkinan yang muncul adalah gambar. Sehingga NA-nya ada 1. NS-nya ada 8. Maka peluangnya adalah NA per NS 1 per 8. Baik, kita lanjut contoh yang keempat dalam menentukan peluang. Di sini kasusnya 2 buah dadu dilempar 1 kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 4. Yang B, jumlah mata dadu lebih dari 10 ya ini ya. Lebih dari 10. Nah, langkah pertama, jika kita melihat soal dan pertanyaan adalah 2 buah dadu, maka kita membuat tabelnya. Dadu pertama dan dadu kedua. Dadu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau tadi kita menuliskan pada mencari ruang sampel ya, ini 11, 21, 31. Nah, tapi pada soal ini yang ditanyakan adalah jumlah mata dadunya. Maka kita harus menjumlahkan dalam tabel tersebut. Sehingga 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. 1 tambah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 tambah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita harus melengkapi tabel tersebut. 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 tambah 6, 12 ya. Oke, kita lihat pertanyaan yang pertama. Mata dadu berjumlah 4. Maka ada berapa ini? 1, 2, 3. Maka NA-nya ada 3. NS-nya ada berapa? Kalau 2 buah dadu berarti 36. Dari mana ya? Kita hitung aja tuh. 2, 4, 5, 6. 6 ke sini sama 6 ke bawah, maka totalnya 36. Sehingga peluangnya didapat NA per NS 3 per 36. Kita sederhanakan menjadi 1 per 12. Bagaimana jika yang B? Jumlah mata dadu lebih dari 10 ya. Lebih dari 10. Berarti jika lebih dari 10, 11 dan 12. 10-nya ikut tidak? Tidak, karena di sini lebih dari 10. Maka
Na-nya itu ada berapa? 3 ya. 1, 2, 3. NS-nya ada 36. Maka peluangnya ada 3/36 atau 1/12. Baik, kita lanjut contoh yang kelima. Pada pelemparan satu mata uang logam dan satu buah dadu, ya. Jadi ada dua benda yang berbeda ya di sini, uang logam dan satu buah dadu bersama-sama. Peluang muncul angka ganjil dan gambar pada mata uang logam. Oke. Maka kita buat tabel. Yang ini satu dadu dan satu mata uang, atau keping ya, atau K gini ya. Dadunya kemungkinannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemungkinan yang akan muncul angka 1 sampai 6. Satu keping mata uang logam ada apa? Angka dan gambar. Sehingga dapat kita tuliskan 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, 6 angka. Yang ini 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, dan 6 gambar. Dari tabel tersebut ya, kita dapat melihat angka ganjil pada dadu, berarti 1, 3, dan 5. Namun pada mata uang logam keluar gambar, maka 1 gambar, 3 gambar, dan 5 gambar ya. Angka ganjil dan gambar pada mata uang logam. Oke. Maka dari tabel tersebut didapat Na-nya ada berapa ini? 3. NS-nya ada berapa total titik sampelnya? 2, 3, 4, 6 kali 2 ada 12. Sehingga peluangnya ya, Na per NS 3/12, 1/4. Baik, yang terakhir kita buka modul halaman 181. Ayo berlatih ya. Kita bahas nomor 7, 8, dan 9. Nomor 7, dari satu set kartu bridge atau kartu remi, yang belum tahu, satu set kartu bridge atau kartu remi seperti ini ya. Namun jokernya tidak dihitung. Yang kita hitung dari nomor 2 sampai as ya. Di sini ada 4 macam: hati, keriting, wajik, dan sekop ya. Yang kita hitung selain joker. Ada berapa kartunya? Maka kita tuliskan dulu. Na-nya berapa? NS-nya berapa? Satu set kartu bridge ya, diambil satu saraca. Yang pertama, yang A ditanyakan bukan kartu jack. Bukan kartu jack. Maka Na-nya berapa? Kalau bukan kartu jack, padahal dalam kartu bridge ini terdapat 4 kartu jack. Kalau bukan kartu jack berarti 52 total semuanya dikurangi 4. Kenapa dikurangi 4? Karena kartu jacknya ada 4, sehingga Na-nya ada 48. NS-nya ada berapa? Total titik sampelnya atau menjadi ruang sampel dalam kartu bridge ini ada berapa tadi NS-nya? 52. Maka peluangnya menjadi 48/52. Kita sederhanakan menjadi
dibagi 2, 24 per 26. Bisa sederhanakan lagi menjadi 12 per 13. Oke. Itu yang A. Yang B, terambil kartu as merah. Yang B, kartu as merah. Kartu as merah itu ada berapa? Dalam satu set kartu bridge, kartu as merah itu ada 2, yaitu as hati dan as wajib, ya. NS-nya ada 52. Maka peluangnya adalah 2 per 52, yaitu 1 per 26. Oke. Untuk kartu bridge seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, lanjut yang nomor 8. Nomor 8, bila peluang besok akan hujan 0,05. Hujan peluangnya 0,05, ya. Peluang hujan, ya. Yang ditanyakan peluang besok tidak hujan. Peluang tidak hujan berapa? Oke. Tadi kita sudah belajar tentang batas peluang, di mana batas peluang itu 0 kurang dari sama dengan peluang kejadian kurang dari sama dengan 1. Ini merupakan batas peluang. Sehingga jika hujan atau peluang hujannya sudah 0,05, berapa peluang tidak hujan? Maka kita dapat dari mana? Peluang tidak hujan 1 dikurangi 0,05. Sehingga peluang tidak hujannya berapa? 0,95. Oke. Lanjut nomor 9. Pak Yoga mempunyai 20 kelereng putih. Kelereng putihnya ada 20. Kelereng kuningnya ada 25 dan kelereng hijaunya ada 35. Jika diambil sebuah kelereng dari kelereng tersebut, maka peluang kelereng terambil berwarna putih. Oke, kita total dulu ini berapa? 35 tambah 25, 60 tambah 20, 80. Totalnya 80. NA-nya, ini kejadiannya apa? Kelereng terambil berwarna putih, maka NA-nya berapa? 20. Karena terambil kelereng berwarna putih. Jika terambil kelereng berwarna hijau, maka NA-nya 35. Ya. NA-nya 20 karena terambil kelereng berwarna putih. NS-nya total semuanya berapa? 80. Maka peluangnya adalah NA per NS, yaitu kita serahkan menjadi 1/4. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita sampai di sini. Bapak menyadari masih banyak kekurangan dalam video pembelajaran yang pertama ini. Bapak harap dengan adanya video pembelajaran ini, pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Bapak juga belajar ini semua juga untuk kalian, untuk yang terbaik untuk kalian. Bapak harap kalian di rumah nanti juga
belajar dari video ini dan nanti Bapak kasih tugas melalui Google Form ya. Nanti kita latihan untuk materi peluang. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak akhiri dan semoga kalian selalu sehat di rumah.